Tradisi mudik lebaran di tahun kedua pandemi COVID-19 kembali dilarang karena ditakutkan adanya tsunami penularan virus COVID-19 seperti yang terjadi di India. Kapolda Jatim, Irjen Pol Niko Afinta menjelaskan mudik dilarang karena pengalaman di tahun 2020 selama libur Idul Fitri ada peningkatan kasus COVID-19 naik hingga 93%. Namun tidak mudah menghilangkan tradisi mudik ini. Warga bahkan ada yang nekat mudik memanfaatkan jalur tikus demi bisa pulang ke kampung halaman. Sementara sejumlah armada bis juga kendaraan pribadi dipaksa putar balik karena nekat mudik dan tidak memiliki surat kelengkapan seperti surat rapid antigen. Serba-serbi dilema rindu kampung halaman di masa pandemi, selengkapnya akan kami hadirkan dalam liputan Sorot. Ini adalah kali kedua merayakan Hari Raya Keagamaan Idul Fitri bagi umat Muslim di kala pandemi COVID-19. Setahun lalu, di tahun 2020, masyarakat sudah tidak bisa melaksanakan tradisi mudik lebaran. Untuk mencegah penularan virus corona, kini di tahun kedua, warga juga diminta untuk tidak mudik lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Soal larangan mudik kali ini, pemerintah lebih tegas melakukan pelarangan diawali dengan penyekatan. Pemerintah resmi melarang mudik lebaran berlaku seluruh ASN, TNI, Polri, dan BUMN. Karyawan swasta, pekerja mandiri, juga seluruh masyarakat berlaku mulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Selain itu, pemerintah juga merilis adendum surat edaran nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri dan upaya pengendalian COVID-19 selama Ramadan. Adendum dikeluarkan karena banyaknya pemudik yang mencuri start sebelum larangan diberlakukan. Pengetatan aturan sudah diberlakukan mulai H-14 peniadaan mudik, yaitu 22 April hingga 5 Mei 2021 dan H+ peniadaan mudik yaitu 18 sampai 24 Mei 2021. Pada pelaku perjalanan transportasi udara, kereta api dan laut wajib menunjukkan keterangan hasil negatif tes PCR atau rapid test antigen atau tes Kinus C19 yang sampelnya diambil 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan dan syarat mengisi EHAC Indonesia. Keputusan pemerintah dengan memperketat mobilitas masyarakat, juga larangan mudik pada saat momen seperti Hari Raya Lebaran seperti sekarang ini adalah upaya menekan penyebaran COVID-19 juga menangkal adanya varian baru virus COVID-19 yang sudah masuk ke Indonesia. Virus COVID varian baru tersebut dinilai penyebarannya lebih cepat dari virus sebelumnya. Saat ini sudah ada 4 mutasi virus COVID-19 baru yang masuk ke Indonesia, diantaranya B117 dari Inggris, B1351 asal Afrika Selatan, B1 dari Brasil, dan B1617 asal India. Telah disampaikan juga oleh Kepala BNPB, Satgas COVID Nasional, bahwa memang ada terdeteksi mutasi atau varian dari virus COVID-19 telah masuk ke tanah air. Itu mungkin sebabnya juga masyarakat mohon maklum, kita sangat berhati-hati saat ini karena kita berharap bahwa kita bisa menjaga momentum untuk pengurangan penyebaran COVID-19. Tetapi varian yang katanya bisa lebih menular itu tentunya perlu kita antisipasi. Sementara saat ini jumlah kasus positif COVID di Jatim di awal Mei sudah mencapai 149.671 orang dengan angka kematian mencapai 10.861 orang atau sebanyak 7% lebih. 27 daerah di Jatim masih masuk zona orange dan 11 daerah zona kuning. Rata-rata kasus baru COVID-19 di Jatim masih mencapai 225 orang per harinya. Meskipun sudah ada aturan dilarang mudik, masih banyak kendaraan pribadi yang mencoba melakukan perjalanan mudik. Seperti halnya penyekatan yang dilakukan di Pasuruan, 6 Mei 2021 lalu, belasan kendaraan pemudik terpaksa putar balik yang digelar tim gabungan di eksit tol Sutojayan, Kota Pasuruan. Satu persatu kendaraan dari luar kota diperiksa kelengkapannya. Mulai dari surat tugas hasil rapid antigen, bila tidak menunjukkan kelengkapan, petugas terpaksa memaksa memutar balik. Dari razia selama 2 jam, belasan kendaraan dipaksa memutar balik kendaraannya kembali ke tempat tujuan.
Petugas juga sudah menyiapkan tim dokter untuk melakukan tes rapid antigen kepada pemudik yang memaksa masuk wilayah kota. Namun, pemeriksaan biaya dibebankan kepada pemudik sendiri. Jika ditemukan pemudik yang reaktif atau positif corona, akan dikarantina di shelter-shelter kecamatan di Kota Pasuruan. Sementara itu, terdapat 3 titik penyekatan pelarangan mudik di wilayah Kota Pasuruan, yakni exit tol Rembang dan exit tol Grati. Petugas akan disiagakan 24 jam penuh untuk melakukan penyekatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pada jalur masuk Surabaya di pintu checkpoint larangan mudik kawasan Bundaran Waru, pengendara dengan kendaraan luar kota dan tidak bisa menunjukkan surat izin keterangan kerja dari perusahaan harus putar balik. Hal ini untuk membatasi aktivitas masyarakat yang melakukan perjalanan mudik yang dimungkinkan justru menjadi potensi penyebaran COVID-19. Bagi pengendara dengan kendaraan bernopol luar kota dan memiliki surat keterangan tugas dari perusahaan, akan diberi dan ditempelkan stiker izin beroperasi di Surabaya di kaca depan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pemeriksaan yang dilakukan petugas saat melakukan pencegatan di 13 checkpoint di Surabaya. Checkpoint akan dilakukan hingga 17 Mei 2021. Dan berikut di antaranya. serentak di seluruh Indonesia. Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Afinda menjelaskan bahwa pelarangan mudik Lebaran 1442 Hijriah ini dilakukan karena pengalaman di tahun sebelumnya selama libur Idul Fitri di tahun 2020 peningkatan kasus COVID-19 naik hingga 93%. Ini agar diwaspadai oleh seluruh masyarakat khususnya di Jawa Timur bahwa yang di India yang sudah terjadi ledakan di Eropa serta adanya beberapa virus jenis baru itu betul-betul berbahaya, sehingga sudah ada himbauan dari pemerintah untuk tidak mudik, bahkan sudah ada himbauan terakhir yaitu di dalam sekitar kita aglomerasi di dalam satu wilayah kita tidak usah saling berkunjung. Apalagi keinginan masyarakat untuk melakukan mudik sulit untuk ditahan. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, jika pemerintah tidak melaksanakan larangan mudik, maka akan terjadi pergerakan orang yang melakukan perjalanan mudik sebesar 81 juta orang dan berpotensi menyebarkan COVID-19.